Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami memohon Tuhan itu bersabda bagi setiap kami. Karena setiap kami butuh sabda Tuhan. Setiap kami butuh Tuhan itu mengarahkan, menuntun kami. Sehingga ketika kami menghidupi hidup kami itu bukan hanya melangkahkan kaki kami tanpa arah, tapi kami tahu kemana kami harus melangkah. Terutama di dalam pergumulan kami hari ini, kami juga merayakan gereja kami yang Tuhan izinkan berumur 51 tahun. Kami ingin sekali lagi melihat Tuhan itu mengarahkan. Karena itu bersabdalah bagi setiap kami. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan, bersuaralah. Agar setiap kami itu bisa mendengar. Dan setiap kami itu boleh disegarkan kembali. Diberikan arah baru bagi Tuhan untuk kami hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini tema yang kita akan bahas berkaitan dengan hari ulang tahun gereja kita yang ke-51, yaitu misi dimulai dan juga diakhiri di dalam ibadah atau dengan ibadah. Mission begins and ends in worship atau with worship. Saya ambil dari satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan ambil bagian ini dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi setiap kita Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 dengan tema misi dimulai dan diakhiri di dalam ibadah. Demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan, aku yaitu Musa ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, yaitu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, bagian ini kita bahas yaitu di dalam bagian Ulangan. Bagian Ulangan itu dituliskan oleh Musa, yaitu Musa ingin sekali lagi mengingatkan umat Tuhan akan bagaimana Tuhan itu bekerja dengan kuasanya yang begitu besar, membebaskan umat Israel itu di dalam perbudakan keluar dari Mesir, dan mereka itu bisa kembali hidup bagi Tuhan. Mereka harus mengingat itu, mereka harus bersyukur. Di mana kemudian mereka itu keluar dari Mesir, dan disitulah Tuhan itu mengikat perjanjian dengan mereka dan memberikan hukum kepada mereka, yaitu hukum Taurat. 10 hukum yang Musa itu tuliskan di dalam kitab Keluaran, yang dia itu kemudian jabarkan lebih detail yaitu di dalam kitab Ulangan. Karena itu Bapak Ibu kalau pelajarin di dalam kitab Ulangan itu nanti berisi semua penjabaran detail. Pasal berapa menjabarkan di dalam poin 1, pasal berapa nanti poin 2. 10 hukum dia jabarkan, dia jelaskan, dia khotbahkan agar umat Tuhan itu kembali mengingat anugerah yang mereka itu terima. Tidak bisa mereka itu terima begitu saja, tapi umat Tuhan itu harus sekali lagi tahu bagaimana kita itu berespon dengan setia, dan bagaimana kita itu bisa terus memiliki hati yang bersyukur dan dari berkat-berkat yang Tuhan itu sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu, dalam hal ini kita juga mengingat hari ini kita merayakan, meskipun perayaannya nanti di KU2, tapi kita mengingat hari ini kita diingatkan gereja kita ini berumur 51 tahun. Setiap kita pasti bersyukur, setiap kita pasti merayakan, setiap kita mengucapkan selamat. Tapi apakah kita itu berespon dengan setia dan memiliki hati yang terus bersyukur atas berkat Tuhan
yang sudah 51 tahun diberikan melalui gereja ini, sehingga bisa sampai kepada setiap kita jemaatnya yang sudah bertahun-tahun juga, meskipun ada yang mungkin baru, ada yang mungkin dari awal bahkan ikut di dalam pendirian gereja ini. Di dalam 51 tahun, apakah kita juga berespon dengan setia dan memiliki hati yang bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan itu sudah berikan? Karena itu di dalam bagian awal, Musa itu sekali lagi mengingatkan bagaimana bangsa Israel itu bisa terus berespon dengan setia. Dia harus mengingat kembali siapa Allahnya dan bagaimana Allah itu memberikan perintah-perintahnya untuk umat Israel berespon taat dengan setia. Karena itu dia mulai di dalam bagian ini, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Dia mengingatkan semua yang Musa ajarkan, perintah itu dari Tuhan sendiri. Tuhan Allahmu untuk terus dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Dan di situ baru Musa itu jelaskan supaya berkat Tuhan dari respon kita itu bisa menerima atau menikmati berkat Tuhan. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan terus berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Jadi di dalam bagian ini Musa mengingatkan berkat itu juga kita itu terima, dan apakah diikuti dengan respon kita untuk terus taat agar kita itu terus hidup di dalam berkat itu. Bagian ini bukan terus mengingatkan kita agar kita melakukan kebaikan agar Tuhan memberi berkat. Bukan, tapi apakah setiap kita yang mendapatkan berkat Tuhan, kita tuh setia di dalam perintah Tuhan agar kita terus masuk dan hidup menghidupi berkat Tuhan itu. Kita semua hadir ada di dalam berkat Tuhan itu. Tapi apakah kita itu terus hidup dengan setia di dalam berkat Tuhan itu, karena kita itu taat mengingat ketetapan perintah-perintah Tuhan. Karena itu dia mengingatkan, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dia mengingatkan bahwa dulu kondisimu itu berputar-putar di padang gurun, dan sekarang Tuhan itu memberikan negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apakah kita terus menghidupi berkat Tuhan itu dengan terus setia di dalam peraturan, ketetapan, perintah, suara yang Tuhan itu berikan? Karena itu kemudian Musa itu mengingatkan apa itu suaranya. Dia mulai di dalam ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Yahweh itu Allah kita, dan Tuhan Yahweh itu Esa. Bapak Ibu, bagian ini bukan sekedar mengingatkan bahwa kita bangsa Israel, kita umat Kristen, kita itu berbeda dengan orang-orang yang politeis. Dia menyembah banyak Tuhan, kita menyembah satu Tuhan. Meskipun satu Tuhan itu kita tahu Tritunggal, 3 pribadi, tapi kita monoteis seolah-olah berbeda dengan mereka yang politeis. Karena itu dikatakan Tuhan itu Esa, satu, tunggal. Bagian ini bukan bercerita tentang hal itu. Saya percaya Musa itu mengucapkan hari ini, dengarlah, Shema, hai Israel, dengar baik-baik. Dan pertama kali Musa itu ingin kita mendengar satu hal. Dengar bahwa Tuhan kita itu adalah Yahweh, dan bukan cuman kita itu monoteis, mereka politeis, bukan. Ini bukan berbicara tentang berapa banyak Tuhan kita, tapi Musa ingin kita ingat siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan yang kita itu sembah. Karena itu Musa mengingatkan Tuhan itu, Yahweh itu Allah kita. Dan Yahweh itu satu-satunya Allah. Tunggal bukan cuma monoteis, tapi tunggal itu berbicara Yahweh itu Allah kita. Dan tidak ada Allah lain selain Yahweh itu. Yahweh itu Allah kita. Yahweh itu Esa, satu-satunya. Hanya Dia yang adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang lain. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita orang Kristen, kita cuma punya Tuhan satu, yaitu Allah Tritunggal. Tapi betulkah hidup kita itu cuma satu Tuhan? Betulkah hidup kita itu cuma punya satu Tuhan? Bukankah zaman itu pun umat Tuhan itu punya banyak Tuhan-Tuhan yang lain?
Dan di dalam zaman sekarang Tuhan-Tuhan itu mulai berwujud dengan lebih ringan, lebih mudah diterima. Salah satunya adalah uang, kekuasaan. Apakah betul kita itu orang Kristen? Kita itu masih setia di dalam perintah Tuhan, di mana Musa itu mengingatkan perintah Tuhan yang pertama, dengar, Tuhan kita itu satu-satunya, cuman Yahweh. Nggak boleh ada yang lain menempati posisi Tuhan kita. Apa yang kita itu sedang perjuangkan saat kita bangun pagi sampai kita tidur malam, sampai semua hidup kita arahkan untuk kita itu bisa mencapai itu. Dan biasanya itu yang menjadi Tuhan kita. Apa yang kita itu perjuangkan. Bapak Ibu, kemarin saya diskusi sama beberapa orang. Kadang-kadang kalau kita itu minggu, kita tuh pergi pagi-pagi naik mobil ngebut, biasanya cuma 2 kemungkinan. Ke gereja, terlambat pelayanan, atau nge-gym, golf. Dan di situ saya mulai berpikir, kalau golf orang takut telat, mungkin karena bayarnya mahal. Kalau kita ingin nge-gym, karena di sebelah tempat kita tinggal itu ada satu gym baru dibangun, lebih besar dari gym yang di seberang ini. Parkirannya pun banyak, sampai membludak. Sampai gedung sebelahnya dibeli lagi, dirobohkan jadi lahan parkir lagi. Dan setiap pagi full. Kita belum terbit, mereka sudah terbit. Kita belum berangkat ke gereja, mereka sudah penuh parkirannya. Dan semua itu berolahraga. Mereka tuh memusatkan hanya karena mereka ingin sehat, hidup lebih lama. Tapi hidup buat siapa? Mereka tidak lagi peduli. Kalau seperti itu, betulkah Tuhan kita satu-satunya adalah Allah, Yahweh, Tuhan yang kita sembah? Kenapa kalau kita ke gereja untuk PA males? Untuk datang ke gereja banyak alasan untuk membuat kita tidak apa-apalah terlambat. Yang penting belum khotbah. Tidak apa-apa terlambat, yang penting masih nyanyi. Toh kita bukan penyanyi. Tidak apa-apa terlambat, karena daripada nanti saya datang cepat saya ikut nyanyi, sebelah saya tersiksa. Karena suara saya fals. Kita penuh alasan agar kita tuh bisa tidak lagi mengutamakan Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan bagi kita zaman sekarang? Anak pemuda pernah datang kepada saya tanya, bagaimana sih kita tuh memperlakukan Tuhan seharusnya? Saya bilang gampang, ambil handphone kita dan lihat bagaimana kamu memperlakukan handphonemu. Dan kadang-kadang itu harusnya perlakuan yang harusnya kita tuh tujukan bagi Tuhan. Kok bisa Tuhan itu disamakan dengan handphone? Saya bilang coba kamu tanya sama dirimu sendiri. Kalau kamu bangun pagi yang kamu cari pertama kali siapa? Handphone. Bangun pagi langsung mana handphone, mana handphone. Kalau kamu tidur malam, yang kamu ucapkan selamat tinggal terakhir kali siapa? Handphone. Kalau kamu tidak bisa tidur, yang menjadi penghiburanmu siapa? Handphone. Yang kalau kita tidak bisa tidur kita ambil, kita baca, entah bacanya tidak jelas apapun. Tapi inilah sumber penghiburan kita. Dan bahkan ketika handphone ini berbunyi, sudah mengalahkan Tuhan kita bukan? Siapapun yang bunyikan, siapapun yang ada di layar, kita tuh langsung sambut dengan selalu berespon dengan taat, berespon dengan setia. Bahkan kita menyanyikan lagu rohani ketika handphone kita berbunyi. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, asuransi ternyata. Ku jawab ya Tuhan, ternyata marketing ini, marketing itu. Kalau kita mau tahu apakah betul kita menuhankan Tuhan kita, satu-satunya Tuhan adalah Allah. Dan satu-satunya itu cuma Dia. Tidak boleh ada yang lain yang menempati posisi Dia. 51 tahun gereja kita, betulkah satu-satunya yang dituhankan gereja ini termasuk setiap kita di dalamnya adalah Allah kita? Atau kita mulai punya Allah-Allah kita yang lain? Allah-Allah yang lebih kita itu sandarkan. Karena itu Musa itu kemudian melanjutkan, hanya Dia satu-satunya Allah. Allah kita dan Dia yang tunggal, tidak boleh ada yang lain. Karena itu kasihilah Allah yang satu itu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Musa mulai dari yang paling dasar, hati kita
pusat hidup kita, baru sampai kepada segenap jiwa dan usaha kekuatan kita. Tapi mulailah dari kita tuh mendengar hanya Dia Tuhan kita, kasihilah Dia. Mulai dari diri kita, hati kita, sampai berwujud kepada apa yang menjadi usaha, segenap kekuatan kita, segenap semua perhatian kita, kita tujukan hanya kepada Tuhan kita. Karena itu kemudian Musa itu ingatkan di dalam bagian yang lebih praktis. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini harus engkau perhatikan. Harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bagian pertama setelah dimulai dari hati yang mengasihi, kita tuh diminta mengajarkan berulang-ulang. Karena memang problem terbesar orang Kristen itu lupa. Yang sering kali membuat orang Kristen jatuh. Bukan karena aniaya orang non-Kristen, orang yang membenci kita, tapi karena kita sering lupa. Setiap kita hidup indah bersama Tuhan, tapi sering kali kita itu suka lupa. Karena itu kita perlu ajar terus-menerus, berulang-ulang kepada anak kita. Terus ajarkan itu, bahkan terus percakapkan itu. Bukan cuma diajar, seolah-olah cuma bikin pembinaan, PWG, seminar, tapi terus menjadi percakapan kita sehari-hari. Bahkan apabila kita duduk di rumah, berarti kita di dalam, kita tidak beraktivitas. Percakapan kita adalah percakapan isi hati Tuhan, suara Tuhan. Bahkan ketika kita pergi keluar rumah, apabila kita tuh berbaring, apabila kita bangun, di dalam kondisi aktif, di dalam kondisi kita itu diam. Setiap kondisi, setiap lokasi, di dalam rumah, di luar rumah, kita terus mempercakapkan iman kita. Bapak Ibu, 51 tahun sekali lagi gereja kita. Apakah ini masih menjadi percakapan kita? Percakapan kita itu apa? 51 tahun gereja kita, apakah ini masih menjadi percakapan utama di gereja kita? Yaitu percakapan yang berisi suara Tuhan, kehidupan iman, perintah Tuhan, kehendak Tuhan, panggilan Tuhan. Atau kita sudah mulai mempercakapkan yang lain, mempercakapkan macet. Nggak enak datang ke gereja ini. Gedung gerejanya gede, parkirannya kecil, ditutupin terus. Kita sulit ke gereja, dan itu cukup membuat kita tuh mempercakapkan hal yang lain. Tidak lagi mengingat berkat Tuhan, kita cuma melihat hal yang tidak mengenakkan bagi kita, dan cukup membuat alasan untuk kita berhenti pergi ke gereja dengan alasan toh ada online, toh ada gereja lain. Banyak alasan untuk membuat kita tuh bercakap-cakap, membicarakan yang lain. Karena itu perlu diingatkan, ajar, terus berulang-ulang. Cakapkan itu terus, percakapkan itu kepada, bahkan bawa itu ke keluarga kita. Anak-anakmu, itu yang dikatakan Musa. Bawa percakapan itu pulang. Percakapkan itu bukan cuma di dalam hati kita, tapi percakapkan itu di dalam keluarga kita. Menjadi percakapan di dalam keluarga kita. Apakah keluarga kita di dalam mengambil keputusan masih bersifat prinsip yang Kristiani, atau prinsipnya sudah mulai lain? Di dalam kita mengambil keputusan, apakah masih prinsipnya prinsip iman Kristen, atau sudah mulai yang lain? Bicarakan itu sampai di dalam keluarga kita. Bahkan Musa mengingatkan lagi perintah berikutnya lagi. Bukan cuma kita mengajarkan, membicarakan itu berulang-ulang. Percakapkan itu terus menerus. Wariskan itu di dalam keluarga kita. Dia melanjutkan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kata dahi ini sebenarnya di dalam bahasa Ibrani itu lebih tepat, itu langsung di tengah-tengah dahi kita. Jadi untuk menunjukkan kita tuh harus mengikat, ditaruh semacam simbol. Dan saat itu orang itu secara harfiah melakukannya. Mereka tuh membuat ikatan, diikatkan di tangan, membuat satu simbol untuk mereka pakai di dahi mereka untuk mengingatkan perintah Tuhan. Perintah untuk dengar,
Tuhanmu itu satu, yaitu cuman Yahweh. Mereka mengucapkan itu sehari itu 2 kali. Dan mereka tuh mengikatkan itu di dahi mereka, tangan mereka. Tapi menurut saya, saudara-saudara, kenapa dahi, kenapa tangan? Untuk mengingatkan kita di dalam setiap kita melakukan sesuatu dengan tangan kita. Apakah kita itu sedang melakukan usaha bersama dengan Tuhan kita? Di dalam kita melayani, bekerja, apakah pelayanan masih dilakukan di dalam kuasa Tuhan? Dengan tangan kita itu, tangan yang kita tuh persembahkan kepada Tuhan, ada diikat bahwa hanya Allah, Yahweh itu Allah saya, dan hanya Dia satu-satunya. Dan ini usaha saya persembahkan untuk Dia. Apakah semua keputusan yang kita ambil di dalam gereja ini masih memikirkan seperti itu? Hanya Allah Tuhan saya, dan hanya Dia satu-satunya. Karena itu saya ikatkan itu, prinsip itu yang saya dengar itu kepada tangan di dalam setiap usaha saya, bahkan di dalam setiap pemikiran saya. Saya memikirkan semua ide, semua hal yang saya mau lakukan di dalam gereja ini dengan pemikiran saya mau persembahkan hanya untuk Dia satu-satunya Tuhan saya. Dan inilah usaha saya. Bapak Ibu, saya rindu kalau kita itu pengurus di gereja ini juga terus memikirkan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di beberapa gereja yang lain, kita tidak usah ngomong gereja ini karena gereja ini kan yang paling baik gitu kan. Tapi kalau gereja lain, saya pernah melayani di gereja lain, coba lihat kalau rapat biasanya apa sih yang dibicarakan. Bukan mereka mengingat di dahi mereka ada Tuhan satu-satunya. Di dalam setiap usaha keputusan ada Tuhan satu-satunya. Tapi yang mereka bicarakan cuman berapa jumlah jemaat, berapa jumlah persembahan. Dan itu menunjukkan betapa tumbuhnya gereja kami. Selalu itu yang pertama kali ditanyakan. Tapi pernahkah ditanyakan berapa orang jemaat di tempat ini yang sudah mengikatkan Tuhan satu-satunya di tangan mereka, di dahi mereka? Berapa banyak jemaat di tempat ini yang sudah berani hidup bagi Tuhan? Berapa banyak yang masih terus tidak mau hidup bagi Tuhan? Dan bagaimana kita melakukannya agar mereka berani mulai mencoba hidup bagi Tuhan? Karena itu, tuliskan itu juga pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tulis di pintu, sehingga ketika setiap orang keluar masuk, mereka tuh tahu siapa Tuhan kita. Tulis di pintu, sehingga itu menjadi kesaksian bagi orang luar siapa kita dan apa yang kita itu hidupi. Itu yang Musa itu ingatkan. Yang saya ingin ambil untuk menjadi pengingat kita, terutama kita yang sudah di gereja ini, di mana kita merayakan 51 tahun. Karena itu saya simpulkan, Musa itu meminta kita mengingkatkan, menuliskan. Dan saya itu coba rangkum di dalam 5 kitab Taurat yang Musa itu tuliskan. Musa itu menuliskan kitab Taurat, Kejadian. Berbicara Allah itu memilih umatnya, memanggil umatnya, lalu menegakkan umatnya. Menjadi bangsa yang begitu besar. Dari cuman 1 orang beristrikan istri yang mandul menjadi 1 bangsa yang besar. Tapi kemudian bangsa itu diperbudak, dan di dalam kitab Keluaran itu bercerita Allah menebus mereka, memanggil mereka keluar untuk bisa kembali hidup bagi Tuhan. Dan disitulah kemudian kita melihat mereka tuh keluar dari Mesir untuk menuju ke Gunung Sinai untuk beribadah bagi Tuhan. Dimulai dengan beribadah. Dan disitulah kemudian mereka disuruh masuk menduduki tanah Kanaan. Yang dicatat di dalam kitab Bilangan, agar umat Tuhan itu taat menjalankan panggilan untuk menaklukkan bangsa Kanaan. Mereka menghitung jumlah mereka. Mereka menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Baru di dalam Ulangan yang tadi kita baca. Ulangan itu kemudian mengingatkan untuk kita terus mempercakapkan, menuliskan. Terus kita itu disuruh mewariskan iman kita kepada anak cucu kita, kepada sesama kita. Saya ubah ini menjadi diagram agar kita itu lebih gampang melihat. Di dalam kitab Kejadian, Tuhan itu menetapkan umatnya, memanggil umatnya. Umat itu dipilih dan ditegakkan. Kemudian kita yang dipilih, setiap kita umat pilihan, kita tuh dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari perbudakan dosa, agar kita bisa kembali hidup, ditebus Tuhan, hidup kembali bagi Tuhan. Dan itu dimulai dengan kita itu diminta beribadah pada Tuhan.
dimulai dari beribadah kepada Tuhan. Dimulai dari mereka itu bukan langsung menduduki tanah Kanaan, tapi mereka diminta beribadah kepada Tuhan. Agar mereka tahu siapa Tuhan mereka. Dengar, hanya Dialah Tuhan satu-satunya. Karena itu kita selalu memulai awal minggu kita dengan kita beribadah. Ibadah itu bukan akhir minggu, awal minggu. Agar kita kembali mengingat suara Tuhan, sehingga besok kita bisa kembali menjalankan panggilan hidup kita, yaitu kita itu bisa menjalankan panggilan yang Tuhan itu berikan dengan taat. Dan kita itu juga punya tugas yang kedua, yaitu mewariskan iman kita kepada siapapun orang yang Tuhan itu percayakan. Ini tugas kita. Dan Bapak Ibu, bagian ini, bukankah yang bagian pertama ini bersifat arah? Setiap kali kita itu dimulai dengan beribadah, karena kita tuh perlu diarahkan. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Baru kita bisa melakukan tugas kita, yaitu setiap struktur tindakan kita. Setiap struktur apa yang menjadi pekerjaan usaha kita. Dan Bapak Ibu, struktur itu memang lebih gampang dilihat. Lebih gampang untuk kita tuh nilai. Saya beri contoh. Kalau seorang orang tua, papa dan mama, yang tidak punya konsep bagaimana membesarkan anak, paling gampang membesarkan anak itu adalah kasih banyak vitamin, kasih banyak makanan. Secara struktur dia pasti bertumbuh. Secara struktur berapa tahun kemudian kita bisa banggakan. Lihat, papanya sudah disalib tingginya. Ya karena vitaminnya dia lebih banyak. Sama seperti saya, bukan? Sudah pendek. Zaman dulu juga miskin, vitaminnya tidak banyak. Sekarang anak saya sudah lebih kepada anak sapi, minumnya susu sapi terus. Lalu minum vitaminnya lengkap. Akhirnya sekarang dibilang, wah anakmu bentar lagi sudah nyalip tinggimu. Justru baik kan, perbaikan keturunan. Masa papanya pendek dia harus lebih pendek. Besok anaknya lebih pendek lagi, besok anaknya kurcaci. Jadi kan lebih baik makin besar karena dia makin sehat. Berarti dia bertumbuh. Secara fisik lebih gampang diukur, struktur lebih gampang dilihat. Kasih banyak makanan, kasih banyak vitamin. Mau makan apa? Kasih uang, beli makan. Kasih uang, beli vitamin. Dia akan bertumbuh. Tapi bagaimana arah pertumbuhannya? Dia bertumbuh menjadi remaja seperti apa? Dia bertumbuh nanti besok menjadi orang besar seperti apa? Dia bertumbuh menjadi pemuda Kristen seperti apa? Yang kita diminta memikirkan oleh Musa, pikirkan bukan cuma struktur, tapi juga arah. Karena itu harus dimulai dengan dengar. Dengarlah hai Israel. Cuman Dia Tuhan kita satu-satunya. Semua struktur tindakan kita lakukan untuk Dia. Sama juga tentang gereja. Bahkan setiap kita juga gereja. Yang paling gampang diukur adalah struktur. Ada berapa banyak bangunannya, berapa luas bangunannya, apa yang ada unit pelayanannya. Struktur lebih gampang diukur. Tapi begitu kita tanya 51 tahun, kemana arah gereja kita? Kemana arah setiap kita yang bergereja di dalamnya? Apakah kita menuhankan Tuhan yang satu itu, satu-satunya? Dan semua tindakan kita arahkan untuk Dia. Dengan taat menjalankan panggilan, mewariskan iman. Mulai dengan dengar, ibadah. Ibadah itu bukan urusan musik. Tapi sayangnya gereja selalu debat urusan musik. Ibadah itu urusan kita datang, mendengar. Karena itu perlu ada liturgi. Liturgi itu berbicara tentang cerita iman kita. Kita datang mengagungkan Tuhan yang satu-satunya itu. Dengar, cuma Dia satu-satunya. Kita agungkan. Setiap kita datang itu tidak dengan siap hati. Karena itu perlu musik untuk kita tuh bisa dikondisikan mengagungkan Tuhan. Setelah kita melihat Tuhan yang agung itu, kita sadar betapa lemahnya kita. Karena itu perlu pengakuan dosa. Setelah itu kita mulai mengakui pengakuan iman kita untuk masuk mendengar suara yang kita akui itu. Agar kita bisa keluar nanti untuk diutus. Karena itu jangan keluar sebelum pengutusan.
Kalau kita keluar sebelum pengutusan, kita cuma merasa diutus untuk beli congfan. Tapi kalau kita diutus baru kita keluar, kita baru tahu kita diutus, diarahkan untuk taat melakukan panggilan dan mewariskan iman. Ajarkan itu, percakapkan itu berulang-ulang terus menerus di keluarga kita, di anak cucu kita. Bahkan ikatkan itu di tangan, dahi kita, tuliskan itu di pintu kita. Satu-satunya Tuhan kita hanya Allah. Dan biarlah ini menjadi pesan untuk kita merayakan gereja kita yang umur 51 tahun. Agar satu-satunya yang disembah di gereja ini, kita sebagai penyembahnya hanya Allah yang satu itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin mengingat apa yang kami itu sudah jalankan. Dengan ucapan syukur kami itu syukuri. Setiap kami itu merayakan gereja kami hari ini berusia 51 tahun. Dan setiap kami bersuka cita. Karena kami di dalamnya kami bisa bertumbuh. Kami itu bisa menjadi orang Kristen mengenal Tuhan. Karena kami bergereja di tempat ini. Tapi betulkah kami itu bertumbuh ke arah yang Tuhan itu mau? Tapi betulkah kami itu sungguh-sungguh menuhankan Tuhan? Karena itu biarlah setiap firman yang kami itu dengar hari ini, kami itu boleh renungkan dalam hati kami. 51 tahun kami bersyukur, tapi apakah 51 tahun kami itu sertai dengan respon taat? Respon taat untuk menjalankan panggilan kami dan mewariskan iman. Karena itu kami perlu mulai dengan beribadah, mendengar bahwa hanya Tuhan satu-satunya untuk kami itu hidupi di dalam apa yang kami lakukan, pikirkan, bahkan di dalam identitas kami tuliskan, kami percakapkan. Dan biar kiranya ini menjadi isi percakapan gereja kami ketika kami menginjakkan kaki 51 tahun di tempat ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami ini panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.